Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak daya tarik, mulai dari pesona alam hingga ragam kebudayaan yang ada. Dahulu kala, ada beberapa kerajaan yang pernah berkuasa di Indonesia, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan salah satu warisan sejarah dari era kerajaan adalah Kerajaan Mataram yang mempunyai kisah menarik. Era kerajaan juga sangat berkontribusi terhadap peradaban di dunia, terutama negara Indonesia. Salah satunya adalah ilmu politik dan cara mempertahankan wilayah. Biasanya, kerajaan dibangun dan memiliki agama yang dianut sebagai pegangan mereka. Nah, berkaitan dengan agama, tentu candi merupakan peninggalan yang paling terlihat dari sebuah kerajaan. Lantas, bagaimana sejarah Kerajaan Mataram kuno dan peninggalannya? Simak penjelasannya di video ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki beberapa nama panggilan seperti Kerajaan Medang dan Kerajaan Mataram Hindu-Buddha. Sejarah kerajaan ini bermula pada abad ke-6 Masehi hingga abad ke-10 Masehi. Sebagai kerajaan besar, Kerajaan Mataram kuno mempunyai wilayah yang luas, meliputi Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat dan Jawa Timur, atau juga sering disebut sebagai Bumi Mataram. Pada saat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, rakyat begitu makmur, apalagi sebagian besar Pulau Jawa memiliki tanah yang begitu subur. Maka dari itu, Kerajaan Mataram kuno juga dikenal dengan kerajaan agraris karena hasil buminya yang melimpah. Tak berhenti di situ, Kerajaan Mataram kuno ini juga membangun beberapa bangunan bersejarah yang saat ini menjadi aset yang begitu berharga bagi negara Indonesia, seperti candi, prasasti, dan karya sastra. Kerajaan Mataram kuno dulunya dikuasai oleh 3 dinasti yang berkuasa, yaitu Dinasti Sanjaya, Dinasti Sailendra, dan Dinasti Isyana. Kerajaan Mataram kuno ini menganut kepercayaan agama Hindu Siwa. Daftar Raja Kerajaan Mataram kuno. Pada periode awal pemerintahannya, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sanjaya yang menganut kepercayaan agama Hindu Siwa pada 732 sampai 929 Masehi di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, ini dia urutan nama raja dari Kerajaan Mataram. Raja Sanjaya, Raja Rakai Panangkaran, Raja Rakai Panunggalan, Raja Rakai Warak atau Samaragrawira, Raja Rakai Garung, Raja Rakai Pikatan, Raja Rakai Kayuwangi, Raja Rakai Watu Humalang, Raja Rakai Watu Kara Diah Balitung, Raja Empu Daksa, Raja Rakai Layang Diah Tulodong, Raja Rakai Sumba Diah Wawa, Raja Empu Sindok, Raja Sri Lokapala, Raja Makuta Wangsa Wardana, dan Raja Dharma Wangsa Teguh. Pada mulanya di tanah Jawa atau yang dulu dikenal dengan Jawa Dwipa dipimpin oleh raja yang bijaksana, adil, dan ahli dalam berperang yang bernama Bratasenawa atau Sana. Setelah Raja Sana meninggalkan tahtanya, diturunkan kepada keponakannya yang bernama Sanjaya. Di bawah kekuasaan Raja Sanjaya, beliau memimpin Kerajaan Mataram kuno dengan adil, bijaksana, dan patuh pada agama, dan tahta terus diturunkan sampai kepada Raja Dharma Wangsa Teguh. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Mataram kuno yang menganut kepercayaan Hindu-Buddha, pada saat itu banyak dibangun candi untuk keperluan keagamaan, dan saat ini masih berdiri dan menjadi warisan budaya yang bahkan sudah diakui oleh UNESCO dan menjadi objek wisata. Berikut beberapa bukti peninggalan sejarah yang masih tersisa dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Kranggan, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 yang dipersembahkan kepada 3 dewa besar di agama Hindu, yaitu Brahma, sang dewa pencipta alam, Wisnu, sang dewa pemelihara alam, serta Siwa, dewa pemusnah. Candi Borobudur.
Candi Borobudur merupakan salah satu candi Buddha yang didirikan sekitar 800 Masehi oleh penganut kepercayaan Buddha Mahayana. Candi Borobudur ini terletak di Jalan Badrawati, Kecamatan Candi Borobudur, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi Sewu. Candi Sewu dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi Buddha ini terletak di sebelah utara Candi Prambanan. Candi Sewu juga merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Candi Sari. Candi Sari juga merupakan candi Buddha yang berlokasi di Candi Sari, Bendan, Tirto Martani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini dulunya dipakai sebagai vihara yang digunakan sebagai tempat berguru oleh para biksu. Candi Sojiwan. Candi Buddha peninggalan Kerajaan Mataram kuno selanjutnya adalah Candi Sojiwan yang terletak di Desa Kebondalem Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi Sojiwan ini dibangun antara tahun 842 dan 850 Masehi. Candi Kalasan. Candi Kalasan biasanya juga disebut dengan Candi Kalibening, yang merupakan candi Buddha yang letaknya berada di Desa Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Candi Kalasan ini terdapat sekitar 52 stupa yang ada. Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko dibangun pada saat pemerintahan Raja Rakai Panangkaran. Pada awalnya, candi ini berfungsi untuk tempat ibadah atau tempat untuk spiritual. Candi Ratu Boko ini terletak di Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Gebang. Situs sejarah Kerajaan Mataram kuno selanjutnya ialah Candi Gebang yang terletak di Desa Werdomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini didirikan pada sekitar tahun 730 sampai 800 Masehi. Candi Pawon. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terakhir adalah Candi Pawon yang merupakan candi Buddha dan berlokasi di Brojonalang, Dusun 1, Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Itu dia cerita sejarah Kerajaan Mataram kuno. Bagaimana? Sudah tertarik untuk mengunjungi salah satu candi yang saya sebutkan tadi? Sebagai generasi muda, mari kita lestarikan dan menjaga peninggalan sejarah nenek moyang yang sudah diwariskan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan info-info menarik dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!